Assalamualaikum, saya Samad dari Dinas Kominfo Kabupaten Majene bersama rekan-rekan dari STAI Majene. Saat ini kami berada di kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene untuk mencari tahu tentang penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Bersama kami, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene, Bapak Insinyur Muhammad Safei MMA. Assalamualaikum Pak Safei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa sih penyakit mulut dan kuku itu, Pak? Ya, terima kasih. Penyakit mulut dan kuku atau biasa juga disebut PMK atau biasa disebut foot and mouth disease, ya. Nah, itu kalau bahasa medisnya. Nah, PMK ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Jenis virusnya itu RNA, genusnya Apovirus dengan keluarga Piconaviridae. Itu kalau dilihat dari sebabnya. Terkait dengan PMK itu, dia pada umumnya penyakit mulut dan kuku ini menyerang hewan-hewan mama biak atau ruminansia berkuku genap. Antara lain yang kebanyakan diserang adalah kerbau, sapi, bahkan berpotensi ke babi dan kambing. Kuda juga? Kuda, kayaknya kuda juga, ya kuda. Nah, itu yang berkuku genap. Selanjutnya bahwa virus ini itu penanganannya tentu tidak ada cara lain selain pengobatan yang mengobati akibat serangan sekunder, ya, misalkan ada demam, ada infeksi lain, tetapi yang utama adalah perlu adanya vaksinasi, ya. Mohon maaf sebelumnya, gejala utamanya itu seperti apa, Pak Safei? Yang dominan di situ gejalanya adalah demam tinggi, ya. Terus secara visual manakala kita buka itu namanya saja PMK, dia menyerang mulut dan kuku bagian bawah. Jadi manakala sudah mengarah kepada yang serius, itu dia kukunya itu akan lepas sehingga terjadi gangguan-gangguan yang bersifat fisik yang tentunya nanti ke metabolisme. Nah, yang terkait dengan mulut juga itu kalau sudah pada fase-fase tingkatan yang sudah serius, itu ada, kalau secara visual kita lihat diagnostik itu dia punya bagian gusi, bagian mulut itu ada melepuh sehingga ternak ataupun hewan itu yang terserang penyakit PMK itu tidak bisa makan. Nah, itulah yang mengakibatkan adanya penurunan kondisi tubuh bagi hewan tersebut sehingga menyebabkan kematian. Di samping itu juga serangan-serangan virus itu akan masuk ke daerah-daerah yang diserang adalah daerah-daerah bagian abdominal, ya. Jadi bisa menyebabkan kematian, Pak, ya, berpotensi? Bukan lagi berpotensi, tingkat kematian tinggi manakala tidak diobati. Iya. Untuk Kabupaten Majene, sepemantauan Dinas Pertanian dan Peternakan ini sudah adakah kasus PMK di sini? Alhamdulillah 4 bulan terakhir ini kita begitu mendengar informasi secara nasional bahwa PMK ini sudah mulai masuk di Indonesia, menyebar ke Pulau Jawa, bahkan Sulawesi. Untuk kita di Sulawesi Barat itu belum ada masuk, khususnya di Kabupaten Majene. Jadi kita sudah membuat satu langkah-langkah sesuai dengan petunjuk Bapak Menteri. Terus ditindaklanjuti dengan edaran gubernur, ditindaklanjuti dengan keputusan bupati, ada tentang penanggulangan wabah penyakit PMK. 2 bulan yang lalu kita sudah melakukan vaksinasi untuk mengantisipasi adanya ternak-ternak yang sekiranya bisa lolos pada saat di screening. Artinya di screening ini karena setiap wilayah itu ada pembatasan dan diperiksa manakala ternak tersebut terindikasi adanya serangan PMK, kita akan tolak masuk ke wilayah kita. Jadi alhamdulillah Majene masih status hijau, ya. Masih zero, Pak, ya? Zero.
adapun beberapa kita secara kuantitatif kita sudah melakukan vaksinasi di Kecamatan Banggai itu 50 ekor sapi, khusus kita mengarah ke sapi dulu. Selanjutnya Banggai Timur itu 49 ekor, Kecamatan Pambuang 20 ekor, Kecamatan Sendane merupakan sentra adanya penggemukan, pengembangan itu sebanyak 122 ekor. Selanjutnya Tamirodo itu 30 ekor ternak sapi, Kecamatan Tugu 35, Kecamatan Ulumanda 25 ekor, dan Kecamatan Malunda 65 ekor. Ini yang sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, dengan total itu 396 ekor sapi. Kalau kambing bagaimana, Pak? Kita belum mengarah ke kambing karena secara visual belum ada informasi terserang ke ternak kambing. Walaupun kemungkinan besar ada di daerah-daerah Jawa itu ada terserang, tetapi kita terbatas hanya untuk sapi saja untuk tahun ini. Itulah yang kita lakukan vaksinasi. Kemungkinan besar manakala tak ada eskalasi penyebaran sampai kepada kambing, itu juga akan kita lakukan. Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap vaksinasi terhadap hewan ternak mereka, karena bisa saja ada resistensi dari mereka karena takut ada dampak yang tidak diinginkan akibat proses vaksinasi. Ada respon yang negatif, Pak? Terima kasih. Selama ini respon masyarakat, justru animo masyarakat menginginkan semua ternaknya bisa divaksinasi. Hanya kita terbatas kepada target yang dialokasikan untuk di Kabupaten Majene. Jadi ya, insya Allah mungkin ke depan itu akan bertambah lagi sesuai dengan populasi kita. Jadi positif dari masyarakat, Pak? Positif sekali. Bahkan secara berkala petugas kita ada respon cepat PMK itu, setiap kecamatan kan ada puskeswan kita. Manakala teman-teman ini ada ternak, laporan ternak yang terindikasi sesuai dengan gejala-gejala klinisnya, katakan ada panas, itu secepatnya teman-teman para medis kita, ya medis dan medis veteriner kita juga turun ke lokasi dan mengambil sampel. Kalau perlu langsung kita obati. Itu seperti apa pemantauan panas terhadap hewan itu? Kalau manusia kan bisa diukur pakai tangan, misalnya. Kalau hewan seperti apa, Pak? Itu mereka juga sudah dibekali secara teknis. Jadi setiap itu kan akan diperiksa, ada termometer. Jadi diperiksa bagian anus dan kentara. Tapi kalau petani awam bisa menilai enggak, Pak, kalau hewan itu panas atau enggak? Mungkin kesulitan ya? Petani memang tidak tahu bahwa ini demamnya tinggi. Nanti ada gejala-gejala yang sudah mengarah ke serius. Misalkan yang tadinya hewannya atau ternaknya dalam keadaan normal makan, terus pergerakannya dia bebas, tiba-tiba lesu. Ya kan, sama juga manusia. Jadi lesu, tidak mau makan, disitulah tim kita akan memeriksa. Jadi kita lihat bagaimana suhu tubuhnya normal atau tidak, terus kita periksa, dokter hewan kita periksa gejala yang pertama mulut, terus kuku ya. Kalau memang tidak ada masalah, berarti tidak terjangkit PMK. Kemungkinan besar ada penyakit lain yang bisa diobati melalui antibiotik atau rata-rata berikan vitamin, teman-teman begitu di lapangan. Untuk deteksi panas ya, pasti ada perubahan secara fisik. Yang tadinya normal ya pasti akan ketahuan. Ini teman-teman yang ada di lapangan sudah tahu persis. Proses vaksinasi terhadap hewan ternak masyarakat ini tidak ada dipungut biaya dari masyarakat? Semua gratis. Jadi hari ini ada namanya lanjutan. Booster, berarti setiap ternak itu untuk meningkatkan kekebalan itu ada yang akan vaksinasi lagi. Jadi pas hari ini juga teman-teman kita tim respon cepat melakukan vaksinasi di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur hari ini. Artinya vaksinasi keduanya itu ada rentang waktu 2-3 minggu baru diadakan vaksinasi lagi. Alhamdulillah pada saat vaksinasi pertama mereka sangat antusias karena memang dampak dari PMK ini bisa menurunkan pendapatan ya, karena harga itu otomatis turun ya, otomatis turun.
karena sifatnya secara nasional, yang tadinya harganya itu normal itu mungkin sekitar 10 sampai 12 juta, manakala daerah itu terkena wabah PMK atau zona merah, pertama ternak itu tidak bisa keluar, dan yang kedua daerah-daerah yang ada di sekitar itu tentu memberikan warning. Jadi ternak yang ada di suatu wilayah itu tidak boleh menyebar. Tidak ke Kalimantan misalnya? Tidak bisa. Tapi karena statusnya ini masih nol, masih zero, berarti dampak PMK di Majene terhadap harga ternak dan mobilitas mereka itu belum ada dampak negatif? Belum ada. Hanya secara nasional pengiriman ternak seperti daerah Kalimantan sebagai tujuan pemasaran tentu terkait dengan karantina. Jadi setiap lintas wilayah, lintas pulau ada namanya, kita bekerjasama dengan karantina hewan. Itu sebelum dikirim keluar pada saat itu raya Idul Adha, itu dikarantina selama 2 minggu, 14 hari. Nah, keluar Pak ya? Ya, baru kalau proses keluar. Masuknya ternak dari luar ke Majene, Sulawesi Barat ada prosedur juga? Jelas kita berlakukan itu prosedur sesuai dengan standar. Jadi yang namanya masuk kita akan periksa. Kalau lintas pulau tetap akan berlaku itu 2 minggu baru bisa masuk. Misalkan ada peternak yang ingin memasukkan, tentu ada izin dulu dari mana asalnya. Nah, manakala asal dari ternak itu terindikasi dia zonanya orange, ya tentu kita hati-hati. Ya, artinya dicari tahu dulu. Iya. Ada nggak provinsi atau daerah di dekat Sulawesi Barat yang atau dekat Kabupaten Majene yang sudah statusnya misalnya orange misalnya, ada nggak Pak? Mengenai informasi itu kita harus cari tahu persis dulu, karena yang punya kewenangan mendeteksi begini biasa kita ada rapat dengan pihak provinsi, terus Balai Veteriner Maros yang mempunyai tugas dan fungsinya itu memetakan, ya. Kita hanya sebatas bagaimana daerah-daerah khusus di Majene dan sekitarnya kabupaten yang terdekat itu apakah dia zonanya masih zona hijau. Nah, itu yang kita ketahui, ya, yang wajib kita ketahui. Tetapi kalau yang dari luar, informasi kan itu biasa berkembang. Artinya pada saat dirilis 1 bulan dia masuk orange, tetapi dengan adanya penanganan PMK ini yang begitu intensif, dia bisa menjadi zona hijau. Ada beberapa daerah seperti kemarin itu Mamasa, terus dia hijau kembali. Oh, awalnya? Awalnya ada orange. Oh, Sulawesi Barat ini berarti? Sulawesi Barat. Nah, itu yang saya dapat informasi kemarin, saya berbincang-bincang dengan teman pada saat ada rapat koordinasi PMK. Mungkin tidak keseluruhan terjangkit, hanya terpetakan bahwa dia orange, artinya spot. Tetapi dengan adanya penanganan secara intensif, sehingga lambat laun dia akan turun. Sama juga COVID, begitu juga. Iya. Mengingat informasi ini begitu pemerintah begitu perhatian terhadap PMK ini, bahayanya terhadap manusia itu seperti apa Pak? Ada bahayanya nggak? Kita ketahui bersama bahwa penyakit PMK ini bukan merupakan penyakit zoonosis. Artinya penyakit zoonosis itu penyakit dari hewan menular ke manusia. Sebaliknya juga dari manusia bisa masuk ke hewan. Tetapi tentu ada langkah-langkah untuk penanganan dalam hal ini. Misalkan dikonsumsi, ya, ada beberapa petunjuk dalam seminar-seminar, dalam workshop, pertemuan-pertemuan bahwa daging yang kita konsumsi itu sebaiknya dimasak di atas 30-40 derajat. Bahkan disarankan kalau memang ini kita khawatir, itu jeroannya itu dibuang. Oh, jeroannya. Buang. Jadi daging itu aja yang kita pakai. Mulutnya atau dekat-dekat kakinya? Kalau jeroan itu artinya bagian perut, ya, hati jantung itu yang sebaiknya disarankan itu yang dikonsumsi, ya. Tetapi daging bisa. Nah, tentu kalau bagian kepala, mulut itu kan yang terkena virus itu tentu akan dihilangkan. Dibuang Pak ya. Iya. Kemudian mungkin ini agak yang apabila misalnya ada kasus seperti itu di masyarakat, apa penanganannya dan apa yang harus dilakukan oleh para peternak?
Begini, kalau memang terjadi ada indikasi, ya, itu pertama-tama kita tangani dengan melalui pengobatan, ya. Yang paling penting adalah isolasi. Jadi misalkan ternak itu yang terindikasi memang sudah positif, kita tangani. Manakala sudah tidak bisa ditangani dengan pengobatan, ya tentu diadakan pemotongan secara bersyarat daripada menularkan ternak-ternak yang ada di sekitarnya. Dan khusus di sekitar kandang itu, ya misalkan ada tinjanya atau kotorannya itu disemprot disinfektan, karena namanya virus itu gampang menular. Penularannya bisa dari manusia, kita masuk ke suatu kandang, lantas pindah ke dari tempat yang sehat ternak-ternaknya, itu bisa menular. Jadi makanya disterilisasi semua. Kalau memang dia positif, makanya harus jadi istilahnya di karantina, kan diisolasi supaya memudahkan penanganannya. Proses karantina dan sterilisasi itu dilakukan oleh dinas peternakan atau oleh masyarakat sendiri? Oh tidak, tetap melalui petugas kita, dan diawasi, tetap terjun langsung dengan medik veteriner tinggi, dokter hewan dan para medik kita. Itu tetap akan terpantau. Kalau masyarakat yang menangani tentu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tapi setidaknya mereka diberikan informasi bagaimana jangan sampai ternak yang sakit yang sudah diisolasi ini akan dikeluarkan. Makanya ada bimbingan kepada masyarakat yang memang ternaknya memang terindikasi PMK. Nah, jadi penanganannya langsung adalah para medis veteriner kita, dan medis veteriner itu secara organisasi penanganannya di tingkat-tingkat lapangan. Apabila pengobatan sudah tidak efektif, sudah tidak bisa dilakukan, saya dengar tadi ada potong bersyarat. Iya. Seperti apa itu Pak, potong bersyarat? Potong bersyarat kalau memang sudah mengarah kepada yang serius, ya tentu kalau ya peternak ini menginginkan sebenarnya ada memang kebijakan pemerintah, tapi umumnya memang masyarakat daripada istilahnya masih bisa dia pergunakan, yaitu tadi dilakukan pemotongan bersyarat. Yang melakukan pemotongan bersyarat adalah petugas kita dengan menggunakan alat pelindung diri, jangan sampai yang namanya virus kalau sudah terjangkit itu kan kita khawatir ada apa-apanya bisa menular ke tempat lain. Artinya bukan menular kepada manusia, tetapi jangan sampai semua bekas-bekas itu ditimbun dan dibakar. Begitu yang kita dapat petunjuk, karena mereka semua ini ada petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan. Maksud saya potong bersyarat itu Pak, apakah masih ada dagingnya yang bisa dimanfaatkan oleh peternak itu, atau dipotong bersyarat untuk dimusnahkan, atau bisa dijual sebagian begitu? Nah, kalau masyarakat menginginkan itu tadi, katakanlah kalau dagingnya harus dimasak kalau memang dia ingin mengkonsumsi. Walaupun sudah terkena kasus PMK begitu Pak? Sudah terkena, tapi terkadang biasa kalau tingkat serius tiba-tiba mati. Itu sistemnya itu dikubur, dimusnahkan, dikubur dan dibakar supaya virus ini mati dalam suhu di atas 90 derajat. Ya. Berarti potong bersyarat ini adalah jeroannya harus dibuang. Kepalanya dibuang. Terus daging utuh saja itu bisa dikonsumsi dengan syarat juga istilahnya dia dimasak, ya supaya mematikan virus. Tapi sekali lagi penegasannya Pak, bukan PMK ini tidak menular dari ternak ke manusia. Jadi bahaya dampaknya ke manusianya ini berarti tidak terlalu berbahaya ya Pak? Tidak berbahaya. Iya. Okay. Sepanjang ya penanganannya tepat ya. Karena ada juga yang berbahaya itu manusia bukan dia terkena virus, tetapi manusia ini peternaknya menyebarkan ke hewan lain, ke ternak lain. Iya, ke ternak lain. Misalkan dia pakai sepatu di kandang, lantas dia masuk ke kandang yang lain. Nah, itu makanya harus disterilkan kalau sudah wilayah-wilayah yang terinfeksi ya, sudah positif. Tetapi alhamdulillah kita kan belum ada di sini, belum ada PMK. Makanya Pemprov itu bekerjasama dengan semua dinas yang ada, khususnya dinas pertanian atau yang menangani fungsi pertanian, yang senantiasa betul memantau. Kalau ada 1-2 itu tetap ada laporan. Nah ini tadi sementara diadakan vaksinasi kedua.
informasi yang kemarin juga kebetulan ada tamu dari provinsi. Jadi yang sudah kita realisasikan itu menurut data itu 396 ekor sapi. Ya, baru sapi saja. Ya. Baru sapi saja, kambing belum Pak ya? Belum. Jadi proses vaksinasinya itu 2 kali? 2 kali. Untuk satu ternak? Satu ternak, ya. Oke, baik. Untuk dari kami sudah cukup jelas, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin kepada masyarakat Pak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diharapkan para peternak dalam melakukan usaha taninya, dalam hal ini beternak, diharapkan senantiasa pertama menjaga kebersihan kandang. Yang kedua, pakan ataupun rumput yang diberikan kepada ternak tersebut betul-betul berasal daripada hasil budidaya, sehingga kita tahu betul bahwa pakannya ini tidak tercemar oleh yang namanya virus-virus seperti PMK. Tetapi yang paling penting lagi itu tadi kita menjaga kondisi ternak kita, selanjutnya kebersihan kandangnya, itulah yang menjadi istilahnya persyaratan untuk para peternak sehingga ternak kita tetap sehat. Dan yang paling penting, manakala ada perubahan kondisi ternak kita, itu segera dilaporkan ke pos kesehatan hewan yang terdekat di kecamatan. Kalau kita ada 5, kalau Kabupaten Majene memwilayai Banggai Timur, bahkan Pamboang ada petugas kita, segera dilaporkan. Di Sendana juga, Tamerokdo, Tubo dan Malunda. Jadi pos-pos kita ini adalah tempat menerima informasi, termasuk di situ adalah satuan-satuan terdekat untuk merespon manakala ada informasi ternak-ternak kita yang terserang sesuai dengan gejala-gejala yang melekat seperti pada gejala PMK, itu akan segera direspon. Itu yang paling penting para peternak kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Safei. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, demikian wawancara kami tentang penyakit mulut dan kuku bersama Insinyur Muhammad Safei, MMA, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.